warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Maharani Putri Pandini. Nah, pada kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih perubahan dari pelaku bisnis dan juga perilaku konsumen di saat kondisi seperti ini, fenomena COVID-19. Dan juga video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya yang diberikan oleh Pak Mustafa. Terima kasih Pak Mustafa. Nah, yuk kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang virus corona. Apa sih virus corona itu? Nah, menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Nah, pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Nah, virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah hingga saat ini. Kita akan membahas tentang perubahan perilaku konsumen. Nah, dengan adanya wabah corona ini pastinya mengubah perilaku konsumen. Entah ini bersifat sementara sampai virus ini selesai ataupun bisa juga tetap dengan membentuk perilaku konsumen baru. Virus ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 orang yang dinyatakan positif. Ini membuat masyarakat Indonesia ini menjadi resah dan juga panik. Nah, sehingga masyarakat Indonesia ini melakukan pembelian secara berlebih atau kita biasa bilang ini menyetok atau menimbun. Nah, yang ditimbun ini seperti barang-barang masker, hand sanitizer, vitamin, lalu juga ada obat-obatan, sehingga barang-barang tersebut ini langka di pasaran. Dan jika ada barang tersebut, maka harga yang ditawarkan ini akan sangat tinggi, berbeda dengan yang biasanya ditawarkan. Nah, lalu dengan berjalannya waktu di mana masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang terinfeksi virus corona ini, dan juga pemerintah sudah mengumumkan bahwa adanya masyarakat yang meninggal karena virus ini membuat masyarakat ini tambah menjadi panik. Nah, sehingga pada masa ini masyarakat ini melakukan pembelian secara berlebih lagi dalam hal bahan makanan, lalu juga makanan-makanan instan seperti mie, snack-snack, sarden, beras, dan lain sebagainya. Lalu ketika sejumlah korban virus corona ini meningkat, akhirnya pemerintah ini mengeluarkan kebijakan penanganan seperti stay at home atau di rumah saja, lalu menutup tempat-tempat yang ramai, lalu juga memberlakukan work from home untuk para pekerja dan juga pembelajaran online untuk para pelajar. Nah, ini diharapkan pemerintah agar mengurangi penularan virus ini. Nah, ini terjadi pada saat ini, dan pada saat ini merupakan puncak ketakutan masyarakat di mana masyarakat ini merasa terancam jika keluar rumah, walaupun hanya sebentar, seperti membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat jika keluar rumah. Diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut dengan di rumah saja, akhirnya masyarakat ini memilih untuk berbelanja secara online, lalu memesan makanan, delivery. Nah, akhirnya bisnis-bisnis online ini meningkat pada masa sekarang. Apa sih dampak atau perubahan pelaku bisnis di masa sekarang? Jadi, dengan adanya wabah ini menguntungkan beberapa sektor bisnis. Contohnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pada bisnis-bisnis online ini mengalami peningkatan karena ditambah juga dengan himbauan pemerintah untuk stay at home. Nah, lalu juga ada bisnis-bisnis kesehatan di mana seperti masker, vitamin, obat-obatan, hand sanitizer. Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting di masa sekarang. Jadi sangat wajar jika bisnis-bisnis di bidang kesehatan ini mengalami peningkatan. Nah,
uh, tak sedikit juga pelaku bisnis yang merasa terbebani karena adanya wabah ini, di mana para pelaku bisnis ini mengalami penurunan omset, bahkan tidak mendapatkan omset sama sekali. Terutama ini terjadi pada UMKM di pinggir-pinggir jalan. Ini terjadi karena sepinya pembeli ditambah dengan himbauan pemerintah untuk di rumah saja. Akhirnya tak sedikit para UMKM yang menutup bisnisnya sementara. Dari itu, menurut saya para pelaku bisnis ini harus pintar-pintar dalam membaca market atau membaca pasar, seperti produk apa saja yang memang dibutuhkan, lalu produk apa yang memang diinginkan di saat kondisi seperti ini. Juga para pelaku bisnis ini dapat memberlakukan bisnisnya secara online. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisnis online ini meningkat dengan pesat. Jadi lebih baik pada saat ini bisnis-bisnis itu di-online-kan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita doakan juga semoga kondisi ini cepat membaik, dan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.